Assalamualaikum anak-anak. Nah, jumpa lagi ya dengan Ibu dengan materi masih di bab 1 tapi KD 3.2 ya. KD 3.2 yaitu mengenai transportasi antar membran atau transport pada sel ya. Nah, Ibu sekarang lebih fokus ke materi plasmolisis ya. Ada yang lihat ini adalah gambar sel sebelum terjadi plasmolisis yang warna ungu ada putih-putihnya. Ini adalah proses plasmolisis. Apa sih plasmolisis? Nah, plasmo dan lisis. Kalian sudah belajar kan di waktu di kelas 10 lisis itu hancur ya. Nah, apa yang hancur? Apanya yang ini? Plasma itu apa? Plasmanya, plasma apa? Nanti kita pelajari di sini ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajarannya mengamati peristiwa plasmolisis pada daun Rheodiscolor ya. Jadi tadi warna ungunya bukan sama Ibu diwarnain. Memang Rheodiscolor punya pigmen ungu ya. Kemudian mengamati gejala osmosis pada sel daun Rheodiscolor dan melatih dalam penggunaan mikroskop. Mungkin ini tidak bisa tersampaikan, tetapi insya Allah jika memungkinkan kita berdoa saja mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa melakukan praktikumnya di sekolah ya, atau nanti kita atur beberapa orang ke sekolah dijadwalkan. Oke? Nah, lanjut ya. Ada yang tahu nih gambar apa? Nih, penerapan plasmolisis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Betul, ini adalah asinan. Coba kalian potong buah, simpan sehari, besoknya masih bisa dimakan nggak? Enggak kan? Nah, kalau kita potong buah dan kita simpan buahnya dalam larutan garam atau larutan gula, kok bisa sampai awet berbulan-bulan? Nah, ini yang disebut dengan plasmolisis, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti boleh praktek ya, dan kirim asinannya ke Ibu, oke? Di rumah bisa praktek itu. Nah, kalau prinsip kerja yang tadi daun Rheodiscolor, jadi kita hampir sama. Sel daun Rheodiscolor kita sayat, kemudian kita simpan di objek gelas seperti ini, seperti tampilan ini. Kemudian kita tambahkan air garam. Kalau tadi ya di asinan langsung air garam dikeungkeun atau direndam. Kalau ini diteteskan dan amati perubahannya di bawah mikroskop, maka akan seperti ini. Apa yang terjadi? Ini adalah plasmanya lisis. Plasmanya terlepas dari dinding sel. Ini kelihatan jelas banget. Ini adalah dinding sel. Ini plasma yang lepas. Apa yang keluar dari sini? Kenapa jadi lisis? Airnya keluar. Airnya keluar. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa asinan atau buah kalau disimpan di dalam larutan garam atau larutan gula jadi awet, karena nggak ada air. Kalau nggak ada air artinya apa? Nggak ada bakteri untuk bisa hidup, nggak ada bakteri pembusukan, jadi buahnya awet. Itu prinsip penerapan plasmolisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Got it? Paham? Kesimpulan pembelajaran plasmolisis hari ini adalah plasmolisis adalah peristiwa mengkerutnya sitoplasma dan lepasnya membran plasma dari dinding sel yang tadi yang Ibu gambarkan tadi ya. Jadi sitoplasmanya ke tengah ngumpul karena kenapa? Airnya keluar. Kenapa airnya keluar? Karena kita menyimpan sel itu di larutan hipertoni. Karena sifat larutan itu akan berusaha menyeimbangkan sel yang dari air yang dari dalam sel akan keluar, tertarik oleh air yang garam yang di luar sel ya, sehingga akan awet. Gak ada air di dalam sel tumbuhan tadi, sel asinan tadi. Kemudian plasmolisis juga merupakan suatu proses yang secara nyata bisa menunjukkan bahwa sel itu sebagai unit terkecil kehidupan ternyata terjadi sirkulasi keluar masuk zat. Jadi nggak diem ya di sel itu ya, bukti bahwa terjadi transfer di dalam sel ya. Kemudian plasmolisis ini adalah dampak dari peristiwa osmosis yang sebelumnya pernah kita bahas. Got it? Oke? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Kalau kalian tidak paham, seperti biasa, bisa kita bahas pembahasan ini di grup WhatsApp. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan video yang dibuat ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.